Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Quran rahimakumullah. Pernahkah teman Quran mendengar tuduhan bahwa Al-Quran hanyalah karangan Nabi Muhammad? Atau di zaman modern ini, bisikan keraguan yang mengatakan kitab suci hanyalah mitos? Pertanyaan ini sebenarnya bukan hal baru. Jauh 14 abad silam, orang-orang Quraisy sudah melontarkan tuduhan serupa. Lalu Allah langsung menjawabnya dengan sangat tegas di awal surat As-Sajdah. Mari kita rasap. Surat ini turun setelah surat Al-Mu'minun sebelum hijrah. Inilah inti sifat seorang mukmin, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditandai dengan bersujud. Sujud yang diulas dalam ayat 15 surat ini adalah simbol ketundukan dan kepasrahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa membaca surat As-Sajdah pada salat fajar setiap hari Jumat yang merupakan hari libur kaum muslimin agar mereka memulai hari yang berkah tersebut dengan permulaan yang khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ini kita akan menyaksikan berbagai peristiwa yang akan membuat hati tunduk dalam harapan dan ancaman. Sebaliknya dari orang yang tunduk adalah orang yang kufur, di mana mereka akan mendapatkan konsekuensi dari kekufurannya. Ia mengarahkan hati manusia dengan sesuatu yang dapat membangkitkannya, menggerakkan, dan menuntunnya kepada perenungan di satu sisi dan ketakutan di sisi lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya dari Tuhan semesta alam. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litundira qauma ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Tetapi mengapa mereka berkata, dia atau Nabi Muhammad mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi pemberi peringatan sebelum kamu, agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surat As-Sajdah ayat 1-3. Ayat ini dibuka dengan 3 huruf misterius, alif, lam, mim. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan As-Syaukani menjelaskan, inilah mukjizat. Huruf-huruf yang sama digunakan manusia sehari-hari, tapi mustahil bagi siapapun menyusun kitab semulia Al-Quran darinya. Ini tantangan langsung kepada para penuduh. Kalau ini karangan Muhammad, buatlah satu surah sepertinya. Lalu perhatikan kata Tanzil. Inilah berbeda dengan sekadar injal, menurunkan. Tanzil berarti proses penurunan secara bertahap, agung dan terhormat. Ia turun dari Rabbil Alamin, Tuhan yang memelihara seluruh alam, bukan dari pikiran manusia. Maka klaim berikutnya langsung dibantah. Am yaquluna iftarahu. Mengapa mereka berkata, ia mengada-ngada? Jawaban Allah tegas, bal huwal haqqu min rabbika. Sebenarnya ia adalah al-haq, kebenaran sejati dari Tuhanmu. Ini penekanan bahwa kebenaran Al-Quran bersifat objektif dan absolut, bukan klaim subjektif Nabi. Beliau hanyalah penyampai. Kemudian tujuan agung ini diungkap. Litunzira qauma ma atahum min nadhirin min qablik, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi pemberi peringatan sebelumnya. Ini adalah bangsa Arab era fatrah, yaitu kekosongan Nabi sejak Nabi Ismail. Tapi misinya meluas. Al-Quran adalah peringatan universal, rahmat bagi seluruh alam, membawa mereka dari kegelapan menuju hidayah. Lalu apa relevansinya untuk kita hari ini? Yang pertama, membangun keyakinan kokoh di era post-truth. Kita hidup di zaman di mana kebenaran subjektif merajalela. Banyak yang meragukan kitab suci sebagai warisan masa lalu. Ayat ini mengajarkan bahwa Al-Quran adalah al-haq, kebenaran absolut yang tak lekang oleh zaman. Keyakinan kita tidak boleh goyah oleh tren. Jadikan tadabbur Al-Quran sebagai tameng dari badai keraguan. Yang kedua, menjadi penerus misi peringatan, misi nubuah, kenabian. Nabi adalah nazir atau pemberi peringatan. Kini kita adalah umatnya. Di sekitar kita banyak kaum yang belum tersentuh peringatan. Mereka yang alergi agama, generasi digital yang haus makna, atau lingkungan kerja yang sekuler. Tugas kita adalah menyampaikan pesan Al-Quran dengan hikmah, bukan dengan menghakimi. Konten dakwah yang ramah, keteladanan akhlak, dan obrolan santai penuh makna adalah bentuk nazir modern. Yang ketiga, merasakan Al-Quran sebagai tanzil, bukan sekedar teks. Saat kita membaca Al-Quran, tanamkan dalam hati, ini adalah tanzil, kiriman langsung dari Allah Tuhan semesta alam untukku. Rasa itu akan mengubah interaksi kita dengan Al-Quran. Dari rutinitas menjadi kerinduan, dari sekedar pahala menjadi petunjuk hidup. Teman Quran, Al-Quran bukanlah gubahan manusia. Ia adalah kebenaran mutlak dari Rabbul Alamin yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Tugas kita adalah meyakini, mentadaburi,
dan menyebarkan peringatan indah ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.